Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar bersama saya Mansyufan Arif. Baik, kalau kemarin minggu pertemuan kedua kemarin ya, kita belajar berkaitan dengan alam pikiran manusia. Kali ini kita akan belajar berkaitan dengan metode ilmiah. Nah, kalau kita hubungkan sama pembahasan yang kemarin, kita banyak berbicara berkaitan dengan sebuah mitos. Awal dari ilmu pengetahuan itu diawali adanya mitos pada zaman dahulu, yang awalnya dia diterima sebagai penjelasan suatu fenomena tertentu. Namun seiring dengan perkembangan zaman, mulai dijawab oleh penalaran yang dimiliki manusia. Ada dua kemarin yang kita pelajari, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Hari ini kita akan mengupas perkembangannya setelah menjadi penalaran adalah menjadi digunakannya metode ilmiah dalam menjawab atau menjelaskan suatu fenomena alam. Oke, yang pertama adalah metode ilmiah ini sebagai dasar dari ilmu alamiah dasar. Jadi dilatar belakangi oleh penalaran deduktif, atau kita sebut rasionalisme, dan induktif, empirisme, yang memiliki kelemahan dalam mengungkap kebenaran sehingga dipikirkan cara lain. Jadi apa kelemahannya? Kelemahan penalaran deduktif adalah bersifat abstrak dan lepas dari pengalaman, sedangkan penalaran induktif hanya berdasarkan pengamatan panca indera. Kemudian perpaduan dari kedua penalaran ini kemudian dikenal sebagai metode ilmiah atau pendekatan ilmiah. Jadi pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang disusun dengan menerapkan metode ilmiah atau cara pendekatan ilmiah yang diperoleh melalui suatu kegiatan penelitian ilmiah. Jadi kalau kita bikin diagramnya, maka pendekatan ilmiah ini akan menjadi sebuah teori ketika sudah melewati beberapa tahapan. Yang pertama adalah sistematis dan terkontrol, yang kedua berdasarkan data empirik, dan yang ketiga adalah kesimpulan yang teruji kebenarannya. Jadi pendekatan ilmiah ini bersifat objektif, bebas dari keyakinan, perasaan, dan prasangka pribadi, serta bersifat terbuka. Nah, coba kita bandingkan bagaimana kita menggunakan pendekatan ilmiah maupun pendekatan non ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita hubungan dengan kehidupan sehari-hari sehingga kita tahu manfaatnya kita belajar mengikuti atau mata kuliah dari yang ini. Jadi pendekatan ilmiah ini yang pertama adalah perumusan masalahnya jelas dan spesifik. Yang kedua, masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Yang ketiga, jawaban permasalahan didasarkan pada data. Proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Dan yang terakhir, kesimpulannya siap atau terbuka untuk diuji oleh orang lain. Contohnya adalah penggunaan metode ilmiah. Berbeda dengan pendekatan ilmiah, kita bandingkan pendekatan non-ilmiah. Jadi pendekatan non-ilmiah ini perumusannya bersifat kabul atau abstrak. Yang kedua adalah masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural atau dogmatis. Ya, jadi tidak bisa, terkadang masalahnya tidak bisa kita lihat secara pengamatan panca indera. Yang ketiga adalah jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Kemudian keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis data secara logis. Kesimpulan tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain, jadi hanya berlaku pada orang yang membuat suatu kesimpulan itu atau bersifat lebih subjektif. Contohnya adalah penggunaan prasangka, intuisi, penemuan secara kebetulan, dan coba-coba. Pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis itu salah satu dari pendekatan non ilmiah. Contoh sederhana seperti ini, Budi sakit perut selama 1 minggu. Kalau kita pakai pendekatan non ilmiah, maka yang akan kita lakukan, jadi seolah-olah kita menggunakan pendekatan non ilmiah. Jadi pergi ke dukun, kemudian dukun bertanya dari mana saja atau tempat apa yang disinggahi sebelum kamu sakit, apakah ada masalah dengan orang lain. Nah, kemudian si
Dukun ini memberikan penyembuhan dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh si Budi. Kesimpulannya adalah Budi mengalami penyalahgunaan atau santet dari temannya atau musuhnya atau teman-temannya dan sebagainya. Itu kalau kita gunakan pendekatan non ilmiah. Nah, berbeda ketika kita menggunakan pendekatan ilmiah. Kita cari data di lapangan sebelum dia sakit, Budi makan apa saja. Yang kedua adalah periksakan ke dokter. Nah, dokter akan melakukan tes laboratorium kalau diperlukan, dan pengobatannya berdasarkan hasil lab. Nah, contoh sederhananya saja, kalau ketika kita periksa, maka dokter akan melihat tekanan darah kita dengan jantung dan sebagainya. Kesimpulannya, maka si dokter tadi menyimpulkan bahwa Budi ternyata mengalami keracunan makanan. Jadi si dokter tadi mengambil kesimpulan itu berdasarkan data atau fakta yang diperoleh dari hasil tes laboratorium atau hasil periksa si dokter tadi. Jadi dua pendekatan ini sebenarnya sering kita gunakan secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi metode ilmiah ini diperoleh dari perpaduan antara rasionalisme dan empirisme. Jadi kalau kalian bingung apa itu rasionalisme sama empirisme, jadi rasionalisme itu lebih mengedepankan rasio, sedangkan empiris itu adalah pengalaman atau apa yang kita tangkap dengan panca indera kita. Jadi rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan empirisme memberikan kerangka pengujian dalam memastikan kebenarannya. Jadi metode ilmiah merupakan cara memperoleh pengetahuan secara ilmiah yang ditempuh melalui suatu rangkaian prosedur tertentu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atas masalah dan keinginan tahuan terhadap suatu fenomena yang terjadi, sehingga menghasilkan jawaban yang akurat, valid, dan objektif, dan dapat diterima secara universal. Itu adalah suatu metode ilmiah. Jadi metode ilmiah mempunyai karakteristik tertentu yang harus dia penuhi sehingga dia bisa kita sebut menggunakan metode ilmiah dalam menjawab suatu fenomena atau peristiwa alam. Yang pertama adalah logis. Jadi pengetahuan tersebut masuk akal dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah objektif, adanya kesesuaian dan kebenaran yang dapat dibuktikan secara empiris. Yang ketiga adalah metodik, artinya adalah pengetahuan diperoleh dengan cara tertentu dan terukur. Yang keempat, sistematik, tersusun dalam suatu sistem yang tidak berdiri sendiri sehingga merupakan satu kesatuan. Yang kelima adalah universal, dapat dilakukan dan diketahui semua orang jika mengikuti ketentuan yang sama. Dan yang terakhir adalah bersifat kumulatif, artinya berkembang dan tentatif. Jadi sesuai dengan khasanah ilmu pengetahuan dan selalu bertambah dengan adanya ilmu pengetahuan yang baru. Ilmu pengetahuan yang terbukti salah harus diganti dengan ilmu pengetahuan yang benar. Jadi ilmu pengetahuan itu selalu dinamis. Maka ketika nanti ini ya, tahun ini 2020, maka akan berkembang 10 tahun lagi, apakah nanti pengetahuannya akan digantikan atau berkembang, itu adalah perjalanan dari ilmu pengetahuan. Kemudian perbedaan antara metode ilmiah dan non ilmiah. Di sini kita ada beberapa aspek ya. Yang pertama adalah pendekatan terhadap masalah, ilmiah empiris, kemudian non ilmiah intuitif, kemudian aspek konsep atau teori ilmiah lebih jelas, operasional dan spesifik, secara non ilmiah cenderung ambigu alias tidak berurutan. Kemudian aspek hipotesis ilmiah dapat dibuktikan, secara non ilmiah tidak dapat dibuktikan. Kemudian observasi gejala ilmiah sistematis dan terkontrol, dan non ilmiah tidak terkontrol atau seadanya. Alat ukur ilmiah akurat, tepat, dan sesuai, sedangkan non ilmiah tidak akurat, tidak tepat, dan tidak sesuai. Pengukurannya valid untuk ilmiah dan reliable, sedangkan non ilmiah tidak valid dan tidak reliable. Kemudian aspek kontrolnya untuk ilmiah selalu dilakukan, sedangkan non ilmiah tidak ada. Pelaporan hasil penelitian ilmiah itu tidak bias alias objektif, sedangkan non ilmiah menimbulkan bias atau ambiguitas ya, karena dia bersifat subjektif sesuai dengan orang yang mengambil kesimpulan pada saat itu. Kemudian sikap peneliti untuk ilmiah kritis, skeptis, mencari bukti, sedangkan non ilmiah tidak kritis, menerima apa adanya. Kemudian punya penyimpulan terhadap hubungan antar variabel,
untuk ilmiah mencari hubungan antar variabel secara sistematis, sedangkan non ilmiah menghubungkan dua kejadian tanpa pengujian. Sedangkan sifat penelitiannya untuk ilmiah dapat diulang oleh orang yang sama ataupun orang lain yang berbeda, sedangkan non ilmiah tidak dapat diulang karena dia hanya one case, satu kasus seperti itu. Jadi untuk langkah-langkahnya metode ilmiah sesuai dengan buku yang saya rekomendasikan, ada dari Mas Kori Yasin, itu meliputi penginderaan, masalah atau problem, hipotesis, kemudian eksperimen dan teori. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Suparno, metode ilmiah meliputi perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis, penarikan kesimpulan. Namun kita ambil tengah-tengahnya ya. Jadi kita secara garis besar itu langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah perumusan masalah. Jadi masalah yang dihadapi atau ditemukan ketika mengadakan kontak dengan gejala alam harus diketahui dengan pasti. Jadi masalahnya itu ada dulu. Kemudian disusun suatu rumusan yang tepat tentang masalah yang sudah ditentukan. Nah, contoh pertanyaannya seperti ini: apa yang ditemukan dalam pengamatan? Bagaimana hal itu dapat terjadi? Mengapa hal itu dapat terjadi? Nah, 3 pertanyaan ini yang mungkin akan kalian temui di awal ketika melihat suatu fenomena. Contoh saja misalkan ketika kalian melihat hujan, apa yang kalian temukan dalam pengamatan? Ada tetes air yang jatuh dari atas ke bawah. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Mengapa hal itu dapat terjadi? Dapat kalian kaji lebih dalam dengan membaca berbagai sumber ilmu pengetahuan yang ada di internet atau di buku dan sebagainya. Kemudian hal ini akan membantu dalam mencari jalan menemukan data-data untuk menyelesaikan masalah. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pengumpulan data yang dibutuhkan tanpa mengetahui dengan tepat masalah yang dihadapi, sehingga masalah yang ditemukan harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan dianalisis secara logis dan membawa kejelasan arah pemecahan masalah. Nah, jadi harus kita tahu masalahnya itu secara spesifik sehingga kita jelas untuk memecahkan masalahnya. Kemudian setelah kita menemukan masalah, yang kedua adalah pengamatan atau observasi. Jadi pengamatan ini merupakan langkah awal dalam metode ilmiah dengan memanfaatkan panca indera. Seorang ilmuwan yang baik akan selalu melakukan pengamatan terhadap gejala alam dan kejadian sehari-hari yang terjadi di sekitarnya. Tidak harus semua, kalian atau kita saja, jika kita perjalanan misalkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, kita akan menggunakan panca indera kita untuk melakukan pengamatan di sepanjang jalan yang kita lalui. Itu contoh pengamatan sederhana. Jadi apakah pikiran seseorang dapat diamati? Nah, saya tidak tahu. Saya tidak bisa mengamati pikiran kalian sekarang. Apakah kalian sedang kuliah daring atau sambil melakukan hal yang lain? Saya tidak bisa mengamati pikiran kalian. Namun pikiran tidak dapat diamati, tapi efeknya dapat ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku. Jadi pengamatan yang dilakukan secara berulang oleh pengamat yang sama atau pengamat yang berbeda. Jadi ketika kita melakukan pengamatan harus dilakukan berulang baik oleh pengamat yang sama. Misalnya kita melakukan pengukuran atau pengamatan sebanyak 5 kali atau 10 kali, atau pengamat yang berbeda. Jadi kita mengamati suatu objek yang sama tapi menggunakan lebih dari satu pengamat. Kemudian pengamatan yang tepat sulit dilakukan karena masih adanya unsur prasangka atau subjektivitas yang melekat pada seorang pengamat. Nah, ini tidak bisa dipisahkan dari seorang pengamat. Jadi tetap ada subjektivitas yang melekat pada seorang pengamat. Dan pengamatan yang baik dapat dilakukan menggunakan latihan dan alat-alat yang sudah standar. Yang ketiga adalah hipotesis. Ya, jadi hipo berarti di bawah dan tesis berarti pendirian, pendapat atau kepastian. Jadi perumusan masalah yang tepat akan melahirkan suatu jawaban, dan jawaban itu bersifat sementara yang masih merupakan suatu dugaan. Dugaan sementara itulah yang kita sebut dengan hipotesis. Ya.
Jadi untuk membuktikan apakah dugaan itu benar atau tidak, maka diperlukan fakta atau data yang kita peroleh di lapangan selama proses tadi pengamatan atau observasi. Jadi fakta dapat dikumpulkan melalui survei atau eksperimen. Bila data atau fakta tidak mendukung hipotesis, maka harus disusun hipotesis yang baru. Jadi hipotesis di sini ada dua jenis ya, hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif dan hipotesis asosiatif. Nah, ini yang kita pelajari untuk hipotesis di metode ilmiah. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif ya. Jadi ini merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Contohnya seperti ini. Seseorang ingin mengetahui apakah bakso di restoran Pekalongan mengandung boraks atau tidak. Variabel tunggalnya adalah bakso di restoran Pekalongan. Rumusan masalahnya adalah apakah bakso di restoran Pekalongan mengandung boraks. Hipotesisnya adalah bakso di restoran Pekalongan mengandung boraks atau bakso di restoran Pekalongan tidak mengandung boraks. Ini adalah dugaan sementara atau hipotesis yang bisa kita susun dari masalah yang kita hadapi berkaitan dengan bakso di restoran Pekalongan apakah mengandung boraks atau tidak. Ini variabelnya tunggal. Kemudian yang kedua, hipotesis komparatif merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua variabel. Contohnya, seseorang ingin mengetahui bagaimana sikap loyal antara pendukung Persib Pekalongan dengan sikap loyal pendukung Persibat Batam. Variabelnya ada jamak, ada dua ya, loyalitas pendukung Persib Pekalongan dan loyalitas pendukung Persibat Batam. Rumusan masalahnya adalah apakah pendukung Persib Pekalongan dan Persibat Batam memiliki tingkat loyalitas yang sama. Nah, dari sini kita bisa menyusun hipotesis bahwa pendukung Persib Pekalongan memiliki tingkat loyalitas yang sama dengan pendukung Persibat Batam, atau pendukung Persib Pekalongan memiliki tingkat loyalitas yang tidak sama atau berbeda dengan pendukung Persibat Batam. Jadi dalam hal ini ketika kita membandingkan, kita tidak bisa mengatakan yang satu lebih baik atau yang satu lebih buruk. Ya, jadi kita hanya menyusun suatu dugaan, yang satu adalah sama, yang kedua berbeda. Nah, jadi untuk urusan lebih jauhnya, apakah lebih baik atau lebih buruk, itu tidak sampai ke sana dalam menyusun suatu hipotesis atau dugaan. Yang ketiga adalah hipotesis asosiatif, merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan atau asosiasi antara dua variabel. Contohnya, seseorang ingin mengetahui apakah penggunaan HP dalam perkuliahan mempengaruhi minat belajar mahasiswa. Variabelnya jamak, penggunaan HP dan minat belajar mahasiswa. Rumusan masalahnya adalah apakah penggunaan HP dalam perkuliahan mempengaruhi minat belajar mahasiswa. Hipotesis yang bisa kita buat adalah penggunaan HP dalam perkuliahan mempengaruhi minat belajar mahasiswa, atau penggunaan HP dalam perkuliahan tidak mempengaruhi minat belajar mahasiswa. Di sini sekali lagi kita tidak bisa mengatakan bahwa penggunaan HP berdampak negatif atau berdampak positif terhadap minat belajar mahasiswa. Jadi sebisa mungkin kita meletakkan suatu dugaan sementara atau hipotesis itu posisinya adalah netral. Jadi kita tidak bisa berpihak pada satu variabel, tapi sebisa mungkin kita meletakkan pada posisi yang netral ketika dalam menentukan suatu dugaan sementara atau hipotesis ya. Kemudian ciri-ciri hipotesis yang baik harus menyatakan hubungan, harus sesuai dengan fakta, harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, harus dapat diuji, harus sederhana, dan harus bisa menerangkan fakta. Nah, itu ciri-ciri hipotesis yang baik yang kita ambil dalam menjawab dugaan sementara dari suatu permasalahan yang kita hadapi.
Yang keempat, setelah kita menentukan hipotesis, maka tugas selanjutnya adalah menguji hipotesis tersebut. Jadi pengujian hipotesis di sini adalah merupakan usaha untuk mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang berupa data empiris. Data dianalisis dengan menggunakan uji statistika. Nah, ini saya tidak akan menjelajah ke ranah statistika karena nanti kalian juga akan mendapatkan mata kuliah statistika. Nah, jadi pengantar saja ya. Jika kebenaran suatu hipotesis telah terbukti, maka hipotesis dapat dianggap sebagai teori ilmiah atau pengetahuan baru. Pengetahuan baru dapat berupa teori baru, kaidah baru, atau sekedar penemuan lanjutan dari teori yang sudah ada. Jadi ketika kalian menambahi suatu teori dengan sesuatu yang baru dan itu hanya sedikit saja, itu juga sudah termasuk pengetahuan yang baru. Jadi sumbangsih kalian atau manfaat kalian tidak hanya membuat sesuatu yang benar-benar melanjutkan dan tinggal nambah sedikit aja, yang orisinil tentu saja itu juga sudah disebut dengan pengetahuan baru. Jadi uji hipotesis di sini ada dua, menggunakan statistik parametrik dan statistik non parametrik. Nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di mata kuliah statistik di mungkin semester depan atau semester berikutnya. Kemudian ketika sudah menguji hipotesis, selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Merupakan langkah untuk menyatakan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Penarikan kesimpulan sangat berguna dalam merangkum hasil akhir dari metode ilmiah. Selain sebagai landasan, rumusan pengambilan keputusan juga digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya. Jadi kesimpulan ini mengandung intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan mengenai hubungan hasil eksperimen dengan hipotesis, termasuk hal-hal yang menyebabkan hasil eksperimen berbeda dengan hipotesis. Penarikan kesimpulan hendaknya memberikan masukan-masukan untuk pengujian selanjutnya serta mengemukakan kelemahan-kelemahan yang dialami dalam metode ilmiah yang sudah dilakukan. Nah, langkah selanjutnya, ketika kita sudah menguji hipotesis kemudian menarik kesimpulan, maka langkah terakhir adalah melakukan publikasi ilmiah. Nah, publikasi menjadi bukti utama orisinilitas penelitian yang dilakukan seseorang serta dapat menjadi modal rekam jejak peneliti dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Karena lebih luas lagi adalah seseorang dapat membangun networking melalui publikasinya tersebut. Jadi ketika kalian menemukan sesuatu yang baru, ketika tidak kalian publikasi dan orang lain akan menemukan atau mengambil ide dari kalian dan melakukan publikasi, maka otomatis karya kalian akan diakui oleh yang mempublikasi terlebih dahulu. Jadi publikasi ini sangat penting dalam menjadi bukti utama dalam suatu ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang diperoleh. Jadi publikasi dapat bentuk laporan, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan sebagainya. Ya, kalau saat ini karena kita daring, bisa bentuk video atau apapun, bisa tulisan, tidak harus di formal, di blog ataupun di tulisan-tulisan yang dapat kalian kirim di berbagai media massa, itu juga bisa menggunakan disebut dalam publikasi ilmiah. Jadi setelah kita belajar tadi langkah-langkah metode ilmiah secara garis besar, itu diawali dari perumusan masalah, kemudian pengamatan atau observasi, kemudian menarik hipotesis, kemudian menguji hipotesis. Dari sini pengujian hipotesis kita akan mendapatkan fakta dan data empiris. Ketika hipotesis diterima, maka kita lanjut ke penarikan kesimpulan. Apabila hipotesisnya ditolak atau tidak diterima, maka kita kaji ulang, kita uji lagi hipotesisnya sampai hipotesisnya diterima, kita tarik kesimpulan. Dan terakhir adalah publikasi ilmiah. Contohnya, mungkin kalian bingung buat apa itu metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang metode ilmiah seringkali kita tidak menyadari kita menggunakan metode ilmiah tersebut, dan lebih banyak praktiknya adalah dalam dunia akademik. Jika nanti kalian menyusun tugas akhir atau skripsi di
semester akhir sebelum sebagai syarat kelulusan. Jadi contoh sederhana dari metode ilmiah yang bisa kita gunakan itu ketika kita menemukan suatu artikel atau permasalahan baik di koran ataupun di artikel-artikel online. Misalkan ini ada suatu topik menarik ya, mungkin kalian sudah baca ketika SD ada bacaan bahasa Indonesia berkaitan dengan penyakit minamata. Jadi penyakit minamata ini atau sindrom minamata adalah sindrom kelainan fungsi saraf yang disebabkan oleh keracunan akut air raksa. Gejala-gejala sindrom seperti ini seperti kesemutan pada kaki dan tangan, lemas-lemas, menyulitkan sudut pandang dan depresi kemampuan berbicara dan pendengaran. Pada tekanan akut, gejala ini biasanya memburuk disertai dengan gangguan, kegilaan, satu koma dan akhirnya mati. Penyakit ini mendapat namanya dari kota Minamata, salah satu prefektur Kumamoto di Jepang ya. Jadi kalau di Indonesia provinsi gampangnya seperti itu, yang merupakan daerah di mana penyakit ini mewabah mulai tahun 1958. Pada waktu itu terjadi masalah penyakit yang aneh dengan gejala kelumpuhan syaraf. Mengetahui hal tersebut, para ahli kesehatan menemukan masalah yang harus segera diamati dan dicari penyebabnya. Melalui pengamatan yang mendalam tentang gejala penyakit dan kebiasaan orang Jepang, termasuk pola makan, kemudian diambil suatu hipotesis. Hipotesisnya adalah bahwa penyakit tersebut mirip orang yang keracunan logam berat. Kemudian dari budaya setempat diketahui bahwa orang Jepang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi ikan laut dalam jumlah banyak. Dari hipotesis dan kebiasaan pola makan tersebut, kemudian dilakukan eksperimen untuk mengetahui apakah ikan-ikan di Teluk Minamata tidak mengandung logam berat, terutama merkuri. Kemudian disusun teori bahwa penyakit tersebut diakibatkan oleh keracunan logam merkuri yang terkandung pada ikan. Ikan tersebut mengandung merkuri akibat adanya orang atau pabrik yang membuang merkuri ke laut. Penelitian berlanjut dan akhirnya ditemukan bahwa sumber merkuri berasal dari pabrik batu baterai Jisu. Akhirnya pabrik tersebut ditutup dan harus membayar kerugian kepada penduduk Minamata kurang lebih 26,6 juta dolar. Nah, ini beberapa foto yang menggambarkan kejadian pada waktu itu penyakit Minamata. Nah, kalau sekarang kita menghadapi virus corona, dan semoga akan segera ditemukan vaksin dan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas normal, ketemu tatap muka seperti biasa. Amin ya. Nah, dari sini metode ilmiah apa yang bisa kita gali? Jadi mungkin yang pertama terlintas dalam pikiran kita permasalahan apa yang muncul dalam konteks di atas. Yang pertama adalah penyakit minamata di Jepang. Apa yang dilakukan para ahli kesehatan untuk menangani permasalahan? Melakukan pengamatan atau observasi. Apa yang diamati ahli kesehatan? Yang diamati adalah gejala penyakit dan kebiasaan makan orang Jepang, termasuk pola makannya. Apa yang dilakukan setelah melakukan pengamatan? Membuat hipotesis. Hipotesis apa yang diambil? Hipotesisnya adalah penyakit minamata milik orang keracunan logam berat. Apa yang dilakukan setelah mengambil hipotesis? Melakukan eksperimen. Apa tujuan eksperimen tersebut? Untuk mengetahui apakah ikan-ikan di Teluk Minamata banyak mengandung logam berat merkuri. Kemudian kesimpulan apa yang dapat ditarik? Kalau ternyata penyakit minamata diakibatkan oleh keracunan logam merkuri yang terkandung pada ikan. Nah, itu salah satu tinjauan kita berkaitan dengan metode ilmiah. Nah, ini ada sedikit quote yang mungkin bisa untuk menyemangati kalian bahwa tafsir itu ukurannya adalah benar atau tidak secara ilmiah yang kita pelajari hari ini mungkin bahkan secara akademis, tetapi kalau tadabbur ukurannya adalah manfaat atau tidaknya. Jadi jadilah pribadi ada individu yang bisa bermanfaat, minimal untuk bermanfaat untuk keluarga kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.